Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini KDM mengeluarkan surat edaran yang sangat-sangat kontroversial sekali guys. Apa itu? KDM mengeluarkan surat edaran dilarang menanam sawit di Jawa Barat guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan sawit-sawit BUMN yang ada di Jawa Barat? Bagaimana dengan sawit-sawit yang ada di Bogor? Ada banyak tuh ya sawit di Jawa Barat. Apakah akan dicabuti gitu? Apakah akan dimusnahkan gitu? Kemudian kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini bertentangan dengan kebijakan daripada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo si paling sawit guys. Pak Prabowo itu sangat suka banget yang namanya nanam sawit. Bahkan rencananya Pak Prabowo akan menanam sawit di Papua. Padahal Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Prabowo itu satu partai. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa mereka berbeda pendapat? Bukankah mereka itu harus di briefing dulu di partainya? Apakah Kang Deddy Mulyadi di sini membangkang? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini melawan kebijakan daripada Pak Prabowo? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak KDM ini berani melawan Pak Prabowo? Apa alasannya? Ada satu hal yang jarang kita sadari seputar Kang Deddy Mulyadi. Apa itu? Karakter daripada Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang sangat jujur dan tidak takut kehilangan jabatan. Nah, kalau misalnya ada orang nih cinta banget dengan jabatannya, maka biasanya Pak Kadem itu nggak bakal berani melawan kebijakan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan si paling sawit ya. Pak Prabowo itu sangat suka banget yang namanya sawit. Bahkan dia akan membumi hanguskan hutan-hutan yang ada di Papua, hutan-hutan yang ada di Sumatera, diganti semua dengan apa? Dengan sawit. Ya, padahal sawit itu kan tanaman manja. Sawit itu harus butuh effort ya untuk mengurus sawit itu sendiri. Dan sawit juga tidak bisa menahan yang namanya air, sehingga apa? Sehingga sawit ini bisa merusak yang namanya lingkungan. Nah, bagaimana dengan KDM? Kenapa KDM itu berani berseberangan dengan Pak Prabowo? Apa alasannya? Ya, alasan yang pertama itu dia tidak takut kehilangan jabatan. Dia tidak cinta jabatan, dia cinta dengan masyarakatnya. Dia cinta dengan kepentingan masyarakat jelata. Dia cinta dengan suasana Jawa Barat yang rukun, asri, ya, tidak terjadi banjir dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah Kang Deddy Mulyadi akan digoyang gitu? Apakah ini penyebabnya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu didemo berjilid-jilid sekarang ini? Apakah ini ada faktornya? Menurut saya pribadi ada faktornya. Ada semacam politik di bawah tanah guys. Jadi kita sebagai pendukung KDM rapatkan barisan. Kita harus mendukung KDM. Jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi itu berdiri sendirian. Kita harus membela Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai kita kehilangan pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai, karena pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini hanya lahir ya 1 dari 100 tahun guys. Gak ada lagi pemimpin seperti KDM guys. KDM ini lain daripada yang lain. Bahkan presiden sekalipun dia nggak takut. Dia nggak takut kehilangan jabatan. Bayangkan dia satu partai, tapi kebijakan daripada Pak Prabowo ditentang sama KDM. Itu artinya Kang Deddy Mulyadi ini adalah bukan pemimpin biasa guys. Pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai pendukung KDM ya harus merapatkan barisannya. Harus subrek channel ini supaya apa? Supaya kita melakukan terobosan-terobosan, dukungan gitu ya. Karena perang yang sebenarnya itu sekarang ini ya di sosmed guys, di TikTok ya, di media sosial. Kalau zaman dulu perangnya itu di dunia nyata menggunakan senjata dan sebagainya, enggak, sekarang ini di sosmed ya. Jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi itu harus bersatu padu ya, harus memegang senjata yaitu sosmed. Share video ini ke teman-teman kalian, ke mama-mama kalian ya, ke selingkuhan kalian. Pokoknya harus share video ini ya, supaya apa? Supaya semua warga Jawa Barat tahu apa sebenarnya yang terjadi di Jawa Barat. Jadi kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi kan baru-baru ini kan di demo berjilid-jilid ya, di demo oleh ada oknum ya, oknum kader partai tertentu ya, partai buruh ya kalau nggak salah. Bayangkan ya, dia di demo padahal Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat bijaksana. Dia tidak pernah dendam ya, dia mementingkan yang namanya kepentingan masyarakat. Kenapa dia digoyang, diganggu terus ya pemerintahan KDM ini? Karena apa? Karena kebijakan KDM ini bertentangan dengan pusat.
ya bertentangan dengan presiden ya. Saya tidak mengatakan Pak Prabowo menyuruh supaya pemerintahan KDM ini digoyang, tapi ya kuno ya kan, siapa tahu ya kan. Jadi gini guys ya, dalam politik itu sangat-sangat cair sekali ya, tergantung kepentingan ya. Jadi kenapa ada orang demo sekarang ini? Karena apa? Karena kepentingan ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Padahal kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu mengharamkan yang namanya sawit? Kenapa dia melarang yang namanya sawit? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena sawit itu merusak lingkungan guys ya, merusak yang namanya tatanan ya, merusak yang namanya ekologis. Apa itu ekologis? Ekologis itu sirkulasi daripada lingkungan ya. Kalau kita nanam sawit itu misalnya nih kita tanam sawit ya, maka sawit ini tidak akan bisa menahan yang namanya air karena akar daripada sawit ini adalah akar serabut bukan akar tunggang ya, susah ya menahan air. Beda ya akar tunggang dengan akar serabut itu ya, sehingga apa, sehingga kalau terjadi banjir ya maka sawit ini akan jadi beban gitu. Makanya seperti kita ambil contoh misalnya seperti di Sumatera Utara itu kan terjadi yang namanya banjir bandang ya. Kenapa? Karena lahan sudah dialihfungsikan jadi sawit. Jadi penyebab banjir itu ya sawit. Bagaimana dengan misalnya nih kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kalau kita memusnahkan sawit itu jangan ini dong ya, jangan menggunakan minyak goreng. Guys, kita itu sudah kelebihan gitu ya. Kalau dihitung-hitung secara persentase ya, kita menggunakan minyak goreng ya, dihitung-hitung misalnya nih per keluarga berapa kilo gitu, sudah melebihi guys ya, sudah melebihi kapasitas gitu ya. Kita tuh hanya butuh cuman berapa juta hektar, paling 10 juta hektar, nggak sampai sekarang ini ya sampai 50 70 hektar gitu. Kita cuma butuh 10 juta hektar untuk apa, untuk kepentingan minyak goreng kita. Ini sudah berlebihan guys, it's over ya, sudah berlebihan ya. Sehingga ya kalau saya perhatikan itu ada kelompok-kelompok tertentu yang pengen apa, pengen yang namanya menjual sawit ini ke luar negeri ya, mengekspor ya, supaya apa? Supaya mereka kaya. Mereka nggak peduli ya, nggak peduli dengan kerusakan lingkungan. Kalau lingkungan kita rusak, kalau Jawa Barat rusak, banjir, yang korban siapa? Rakyat jelata. Mereka itu bisa naik helikopter, bisa naik pesawat ya, bisa keluar angkasa, keluar negeri ya. Jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi itu harus mengerti gitu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi karena Kang Deddy Mulyadi itu nggak pro terhadap sawit sehingga digoyang, pemerintahnya digoyang. Bukan karena Kang Deddy Mulyadi jahat, enggak, karena dia berpihak pada rakyat. Kalau dia berpihak pada kepentingan masyarakat jelata, maka dia akan digoyang terus, pemerintahnya akan digoyang terus ya. Kalau seperti ini terus ya bisa kacau ya Jawa Barat. Ya Kang Deddy Mulyadi bisa ini juga ya menyerah gitu ya. Kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi itu harus ya, harus mengerti pola pikir daripada Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai Kang Deddy Mulyadi itu putus asa. Kita harus mendukung kebijakannya. Makanya ya buruan ya, share video ini, buruan subscribe video ini ya. Kenapa? Karena kita punya rencana yang besar. Apa itu? Kita akan memaksa Kang Deddy Mulyadi akan jadi presiden ya. Karena presiden zaman sekarang ini adalah presiden omon-omon. Presiden yang tidak tegas ya, yang tidak mengerti apakah sawit itu penyebab banjir atau tidak, tidak mengerti itu ya, dia tidak suka berpikir rasional ya. Saya lebih pro terhadap Kang Deddy Mulyadi karena apa? Karena kebijakannya, bukan karena personality ya, tapi kebijakannya. Bukan karena saya benci dengan Pak Prabowo, bukan. Saya benci dengan kebijakannya, bukan pribadinya. Jangan berpikir bahwa saya sini mengkritik Pak Prabowo secara pribadi. Enggak, kebijakannya. Kalau kebijakannya pro terhadap masyarakat jelata, masyarakat bawah, saya akan mendukung mati-matian yang namanya Pak Prabowo. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu lebih pro terhadap rakyat. Bahkan dia mempertaruhkan jabatannya yang bertentangan dengan Pak Prabowo ya. Itu kalau saya perhatikan. Dan sekarang ini saya perhatikan ya, influencer-influencer yang menentang Pak Prabowo itu dipersekusi guys. Ya, baru-baru ini kan ada tuh yang mobilnya dicoret-coret ya. Pokoknya kacau balau guys ya. Kacau sekacau-kacaunya ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai pecinta KDM, kita harus mengkawal kebijakan-kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi supaya Kang Deddy Mulyadi ini jangan diganggu gitu ya.
Dari dulu Kang Deddy Mulyadi sebenarnya sudah dibully guys, dari semenjak bupati gitu ya, ditentang terus ya, pendukung Rizik Syihab ya, menjelek-jelekan Pak Prabowo ya, menghancurkan patungnya, menghancurkan patung Arjuna, menghancurkan semuanya ya, kebijakan-kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi seperti dulu ya, waktu dia dibully ya. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu masuk ke partai Gerindra itu karena dia balas budi terhadap adik Pak Prabowo yaitu Sumitro ya. Jadi dulu waktu Kang Deddy Mulyadi waktu bupati itu, ya pendukung daripada Rizik Syihab menghancurkan yang namanya patung-patung yang ada di Purwakarta. Patung-patung ini bukan patung disembah, bukan dimakan ya, tapi patung untuk hiasan seperti patung Arjuna ya, hanya ikon ya, tapi dihancurkan. Kenapa? Karena dianggap berhala. Yang pertama membela Kang Deddy Mulyadi itu adalah adiknya Pak Prabowo. Nah, sehingga dia masuk ke partai Gerindra. Ya, tapi ya kalau untuk masalah kepentingan masyarakat, Kang Deddy Mulyadi itu nggak main-main guys. Jabatan dipertaruhkan. Jadi kita punya rencana besar yaitu yang menjadikan Pak Prabowo jadi presiden. Kita harus paksa melalui sosial media ya. Kita pendukung Kang Deddy Mulyadi itu harus paksa Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Biar apa? Biar kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi jangan bertentangan dengan kebijakan dari Pak Prabowo. Maksudnya kalau dia presiden, dia akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Karena saya perhatikan presiden kita sekarang ini, presiden awan-awan ini sudah mulai pikun guys ya. Mohon maaf ya, saya nggak ada masalah dengan Pak Prabowo secara pribadi, tapi kalau saya perhatikan itu beliau ini sudah mulai pikun ya, sudah tidak mengerti apa yang namanya sawit itu bisa merusak lingkungan ya. Saya perhatikan ya, Pak Prabowo ini sudah makin tua itu makin sering lupa gitu ya. Sudah mulai kehilangan akal sehat ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Saya pecinta KDM. Pokoknya KDM harus RI 1. Terima kasih.